pemirsa, pemerintah Indonesia terus mengintensifkan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi terkait kuota haji di tahun depan. Ya, peluang kuota normal tanpa pengurangan pun terbuka lebar. Dan berikut ini pemirsa pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Informasi yang saya dapatkan dari Pak Menteri Haji ketika saya ketemu beliau beberapa hari yang lalu, pasca Mina itu, beliau menyatakan insya Allah akan lebih banyak dari tahun ini. Angka pastinya kira-kira? Nah, belum dong. Kan pemerintah Saudi yang mengumumkan, bukan saya. Kalau kita sih pengennya 100%. Juga disampaikan pada waktu pertemuan itu akan ada kuota khusus untuk usia lanjut. Itu definisinya seperti apa saya belum tahu juga. Lebih baik menurut saya ini kita tunggu saja pemerintah Saudi bagaimana. Tapi saya intens. Sampai sekarang, sampai hari ini saya masih WA-WA sama Pak Menteri Haji untuk dapat update terbarunya seperti apa. Gitu. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Kita juga nggak pengen jamaah ini berat gitu ya. Nggak pengen jamaah haji ini berat. Ya. Bisa dipastikan kuota nambah tahun depan ya Pak? Ya, yang bisa memastikan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, demi bisa membawa oleh-oleh ke Tanah Suci untuk cucu tercinta, seorang jemaah haji rela memakai baju berlapis-lapis saat akan pulang ke tanah air. Ya pemirsa, hal tersebut dilakukan agar kopernya bisa terisi sejumlah boneka unta. Kasih nenek kepada cucu memang luar biasa. Contohnya saja Siti Husnul. Jemaah haji asal Grobogan ini kedapatan membawa koper kabin yang kelebihan muatan lantaran berisikan boneka unta saat akan pulang di Bandar King Abdul Aziz Jeddah. Siti membawa 7 boneka unta untuk dibagikan kepada cucunya. Buat cucu. Buat cucu siapa? Sudah janji. Udah janji, unta-unta. Berapa biji nih? 7 biji, satunya 20 real. 7 biji, satunya 20 real. Ya cucu saya 6. Cucunya pinten Bu? 6. Jangan Budi, Grobogannya. Aslinya Budi. Saya Semarang. Semarang. Mengetahui kopernya melebihi batas berat bawaan kabin yakni 7 kg, Siti tak kehabisan akal. Siti memakai 4 baju gamis dari dalam koper agar boneka unta bisa masuk tanpa melebihi muatan. 4 baju plus 1 saja dah buat jadi pasmina. Bagasi tidak akan kami timbang, barang itu tidak akan kami timbang. Kalaupun mungkin lebih dari 7 kilo, dan saya yakin memang lebih dari 7 kilo, itu tidak masalah. Dengan catatan, memang hanya satu tas itu, tas tenteng beserta tas paspor. Tas yang lain nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Setiap jemaah haji diperkenankan membawa 1 koper kabin dan tas pinggang. Sementara untuk koper besar dengan berat maksimal 32 kg telah lebih dahulu diperiksa dan diproses 2 hari sebelum jemaah meninggalkan hotel. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga akibat tabung gas 3 kg bocor, sebuah rumah makan berlantai 3 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ludes terbakar. Ya pemirsa, pemilik rumah yang sedang memasak mengalami terluka dibakar di sebagian tubuh dan juga wajahnya. Kebakaran yang melanda sebuah rumah yang juga sebagai rumah makan berlantai 3 ini membuat panik warga. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan api. Kebakaran yang terjadi di Jalan Cipinang Cempedak Jatinegara, Jakarta Timur ini menyebabkan pemilik rumah terluka. Pada saat kejadian, pemilik rumah sedang memasak dan tersambar api dari tabung gas 3 kg yang diduga bocor. Korban terluka bakar di bagian wajah dan sebagian tubuhnya. Petugas kebakaran datang tak lama kemudian dan langsung memadamkan api dan melokalisir agar tidak merembet ke rumah di sekitarnya. Sementara itu pemirsa, sejumlah siswa dan orang tua di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat rela berangkat ke sekolah selepas sholat subuh pada tahun ajaran baru Senin pagi tadi. Ya, mereka sengaja datang lebih pagi untuk berebut bangku paling depan agar lebih fokus dalam belajar. Siswa beserta orang tuanya sudah tiba di Sekolah Dasar Negeri 2 Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sejak pukul 5:30 pagi tadi. Mereka sengaja datang ke sekolah lebih pagi setelah selepas sholat subuh demi mendapatkan bangku paling depan. Hal ini dilakukan agar anaknya lebih fokus saat belajar dan lebih terlihat oleh gurunya.
Tak hanya itu, untuk menandai bangku, para orang tua ini memasang kertas bertuliskan nama di meja paling depan agar tak direbut murid lain. Ini ngapain sih Bu? Pagi-pagi banget ke Ya sekolah. biasa tradisi rebutan bangku. Milih yang di mana sih Bu? Ya pengennya di depan biar anaknya kelihatan. Gitu ya. Dapat tapi ini depan Bu? Ya alhamdulillah tuh udah ada. Udah ada. Kelas 1. Tadi kesini jam berapa? Jam 5 lebih. Jam 5 lebih. Seneng? Duduk di depan itu? Tradisi berebut bangku paling depan ini sudah biasa dilakukan, khususnya saat tahun ajaran baru tiba. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari pertama masuk sekolah sebagian siswa SD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terpaksa harus didampingi oleh orang tuanya. Ya, sejumlah siswa mengaku tidak mau masuk kelas jika tidak ditemani. Di hari pertama sekolah, suasana kelas di SD Negeri Jombatan 1 sepi. Sekolah yang terletak di Kecamatan Kota Jombang, Jawa Timur ini hanya berisikan 5 orang murid. Tak hanya diisi siswa, para orang tua pun turut masuk mendampingi anak-anaknya. Hal ini dilakukan karena anak-anak mereka enggan masuk ke ruangan kelas jika tidak ditemani. Gimana nih Bu, kok sampai masuk kelas ini Bu? Kan anaknya masih baru, jadinya nggak mau ditinggal. Kalau besok mau ditinggal. Sekarang nggak mau ditinggal, disuruh gurunya masuk di sini. Jadi ikut nunggui dalam kelas ini? Nunggu di dalam kelas. Mirisnya untuk ajaran baru tahun ini, sekolah hanya mendapat 6 siswa baru. Padahal, pihak sekolah sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengenalkan sekolahnya ke masyarakat. Dapat siswa berapa di sini Pak? Di sini dapat siswa 5 anak. Tahun lalu juga 5 anak. Gitu. Jadi masih stabil 5 anak. Tapi yang masuk hari ini baru 4. Mungkin belum datang mungkin anak masih. Selain SD Negeri Jombatan 1, sejumlah sekolah lainnya di Kabupaten Jombang juga memiliki siswa baru yang sedikit. Bahkan, ada sekolah yang hanya memiliki 2 orang siswa saja. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kepanikan terjadi di sebuah sekolah menengah pertama di Tarakan, Kalimantan Utara ketika seekor ular piton berukuran lebih dari 3 meter masuk ke dalam toilet. Ya, pemirsa, akhirnya pihak sekolah meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengeluarkannya dari toilet. Ular piton berukuran lebih dari 3 meter ini masuk ke toilet pria SMP Negeri 5 Tarakan, Kalimantan Utara dan bersembunyi di dalamnya. Ular yang masuk ke lingkungan sekolah ini menimbulkan kepanikan guru dan para siswa. Pihak sekolah akhirnya memanggil petugas pemadam kebakaran Kota Tarakan untuk mengevakuasinya. Untuk memaksa ular keluar dari persembunyiannya, petugas mengisi lubang pembuangan dengan air dicampur minyak tanah. Karena ular tak juga kunjung keluar, akhirnya petugas membongkar saluran pipa pembuangan. Dalam waktu 1 jam, ular pun bisa dikeluarkan dengan menggunakan alat penjepit dan tali. Ruang lab menuju belakang ruang guru itu ada ular. Kemudian karena ada anak-anak masuk ke toilet. Nah kemudian anak mau masuk ke toilet melihat ular besar sehingga anak nggak jadi. Sangat terbantu Pak, kami dengan adanya TMK ini sehingga kami bisa agak tenang lah. Karena kan lebih profesional, TMK bisa menangani. Diduga ular jenis sanca batik ini berasal dari hutan di belakang sekolah. Setelah dievakuasi, ular sepanjang 3,2 meter ini dilepas liarkan ke kawasan hutan kota Pantai Amal. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Osman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir angkot di Langkat, Sumatera Utara nyaris babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Ya, iNews yang akan segera kembali, tetap bersama kami.